Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan salah satu jurnal bioteknologi konvensional yang berjudul Kadar etanol dalam tape sebagai hasil fermentasi beras ketan atau Oryza sativa glutinosa dengan Saccharomyces cerevisiae, di mana anggotanya ada saya sendiri Kisti Mulki Aulia, ada rekan saya Rita Kusmiati, Siti Hasna, dan Seren Talia. Dalam video kali ini ada 4 poin yang akan kami jelaskan, yaitu ada pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Tape merupakan salah satu pangan tradisional di Indonesia yang banyak digemari karena cita rasa manis, alkoholis, dan asamnya. Nah, tape ini bervariasi bahan dasarnya, dari mulai beras, ketan putih, ketan hitam, sampai ketela. Tape diperoleh dari proses fermentasi, yaitu terjadi reaksi oksidasi senyawa organik dalam beras, ketan, maupun ketela dengan ragi tapenya atau Saccharomyces cerevisiae. Menurut Al-Matsir 2006, kandungan utama senyawa organik tersebut adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat itu sebagai zat-zat esensial yang diperlukan oleh tubuh. Namun sebaliknya, ketika jumlahnya berlebih, itu malah tidak baik bagi tubuh. Hal yang sama ketika glukosa difermentasikan menjadi alkohol. Nah, ketika dalam jumlah yang cukup, kadar alkohol itu dapat melarutkan lemak di dalam tubuh. Namun ketika berlebih, itu hanya menjadi toksik atau racun bagi tubuh. Pembentukan glukosa merupakan suatu tahapan panjang. Mula-mula terjadi perombakan pati menjadi glukosa. Kemudian glukosa tersebut diubah lagi menjadi alkohol menggunakan Saccharomyces. Nah, apabila alkohol itu ada, maka bakteri asam asetat akan muncul, menjadikan tape itu berasam asam. Berdasarkan reaksi kimia yang terjadi, gula dapat dioksidasi menjadi alkohol atau etanol. Nah, sebagai kelanjutan dari penelitian ini, telah dilakukan penentuan kadar etanol dari hasil fermentasi beras ketan atau Oryza sativa glutinosa pada hari kedua sampai hari kelima setelah fermentasi. Nah, hal ini sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menentukan kadar etanol dari hasil fermentasi tape beras ketan atau Oryza sativa glutinosa untuk mengetahui sifat alkoholis yang terjadi pada tape dalam beberapa waktu fermentasi. Saya Rita Kusmiati. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan metode penelitian tentang jurnal ini. Metode penelitian ini mencakup alat bahan dan langkah kerja. Adapun alat bahan yang digunakan yaitu ada etanol, butanol, kemudian ada sampel tape beras ketan, dan juga ada Aquades. Untuk alat-alatnya, alat-alat yang digunakan itu adalah labu ukur 10 ml, pipet volume, kemudian ada gelas ukur gelas beker 100 ml, dan juga ada gas kromatografi 6890 yang memang biasanya digunakan untuk proses penentuan kadar etanol. Dan selanjutnya itu adalah ada kolom HP Innoworks dengan panjang 30 meter. Nah, langsung saja untuk langkah kerja ini ada 3 tahapan. Pada langkah kerja ini, langkah pertama dari penelitian ini yaitu kita akan membuat larutan dasar. Proses pembuatan larutan dasar ini pertama itu larutan etanol dan butanol masing-masing 1000 ppm. Nantinya itu ditetesi 0,50, 1,00 dan 2,00 ml. Kemudian diencerkan dengan Aquades sebanyak 10 ml, sehingga nantinya akan dihasilkan
larutan etanol 50, 100, dan 200 ppm. Jadi, inti pada tahap yang pertama ini hanyalah pengenceran pada larutan etanol dan larutan butanol sampai yang awalnya 1000 ppm sampai dihasilkan 50, 100, dan 200 ppm. Tahap kedua dalam langkah kerja ini yaitu optimasi kromatografi gas. Pada tahap optimasi kromatografi gas ini, kita akan membuat instrumen yang nantinya bisa digunakan sebagai kadar analisis etanol pada tape beras ketan dengan fermentasi Saccharomyces cerevisiae. Nah, langkahnya itu yang pertama, larutan etanol 1000 ppm larutan etanol 1000 ppm diinjeksikan sebanyak 1,0 mikroliter ke dalam kolom kromatografi gas. Hal serupa juga dilakukan pada larutan butanol sampai nantinya optima. Kemudian dilakukan yang namanya optimasi. Optimasi ini dilakukan sampai dihasilkan retensi waktu yang berbeda antara etanol dan butanol. Nah, injeksi campuran pada akhirnya akan menghasilkan injeksi campuran antara etanol dan butanol dengan perbandingan 1:1. Nah, setelah itu si injeksi campuran ini nih yang akan digunakan sebagai instrumen untuk menganalisis kadar etanol pada tape beras ketan. Nah, untuk tahap yang terakhir adalah penentuan kadar etanol pada tape beras ketan, yaitu pertama 9,50 ml air tape ini diencerkan dengan 100 ml Aquades. Kemudian ditambah larutan butanol sebanyak 0,50 ml. Setelah itu si larutan ini dimasukkan ke dalam kromatografi gas. Nah, nanti itu akan diperoleh hasil analisis datanya. Namun, untuk hasil analisis datanya akan dibahas oleh bagian hasil dan pembahasan. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, dalam penelitian ini kita menggunakan kromatografi gas dengan detektor fengionan nyala atau FID. Dengan kondisi kromatografi gas dengan kolom terprogram. Nah, kolom itu sendiri terletak di dalam sebuah oven dalam instrumen. Semakin tinggi suhu oven kolom, maka makin lemah interaksi komponen sampel dengan fasa diamnya. Sehingga waktu retensi semakin cepat. Nah, suhu oven harus diatur dan sedikit di bawah titik didih sampel. Jika suhu tersebut bisa terlalu tinggi, cairan fase diam bisa teruapkan. Nah, kolom ini sendiri merupakan tempat terjadinya proses pemisahan karena di dalamnya terdapat fase diam. Oleh karena itu, kolom merupakan komponen sentral di dalam GC. Di dalam penelitian ini, tadi kan menggunakan suhu yang terprogram. Nah, dengan suhu awal 50 derajat Celcius ditahan selama 2 menit dan terus ditingkatkan sebesar 10 derajat, ditingkatkan secara bertahap sebesar 10 derajat Celcius per menit sampai suhunya mencapai 220 derajat Celcius dan ditahan selama 5 menit. Nah, setelah mengatur suhu kolom, selanjutnya kita mengatur suhu injektor. Nah, injektor ini sendiri berfungsi untuk menghantarkan sampel ke dalam aliran gas pembawa. Ruang injektor harus dipanaskan tersendiri dan terpisah dari kolom, yang mana pada penelitian ini menggunakan suhu 250 derajat Celcius. Suhu injektor biasanya sama atau sedikit lebih tinggi dibandingkan suhu kolom. Tadi kan suhu kolom 220 derajat Celcius dan suhu injektornya 250 derajat Celcius.
Hal tersebut dilakukan dengan asumsi semua zat target atau sampel akan menguap tetapi tidak sampai merusak komponen itu sendiri. Nah, setelah itu kita akan mengatur suhu detektor. Detektor ini merupakan sensor elektronik yang berfungsi mengubah sinyal gas pembawa dan komponen-komponen di dalamnya menjadi sinyal elektronik, di mana sinyal elektronik ini berguna untuk analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap komponen-komponen yang terpisah di antara fase diam dan fase gerak. Nah, di sini suhu detektornya menggunakan suhu 300 derajat Celcius dengan dan rasio 20 laju air dari kolom yang terpilih adalah 0,7 ml per menit, laju air gas helium 40 ml per menit, dan laju air alir nitrogen 50 ml per menit. Nah, untuk helium dan nitrogen ini sendiri dipilih sesuai dengan kebutuhan. Sebenarnya bisa juga menggunakan gas-gas yang lain, akan tetapi dalam penelitian ini yang cocok digunakan untuk produk dengan produk organik adalah gas helium dan nitrogen. Nah, kemudian untuk kurva kalibrasi ini dibuat satu seri larutan etanol dengan konsentrasi yang berbeda-beda, dimulai dari 50, 100, 200, 300, dan 500 ppm. Nah, masing-masing konsentrasi ini ditambahkan 0,50 ml butanol sebagai standar internal. Kemudian diinjeksikan ke dalam kolom GC. Nah, hasil GC diperoleh luas puncak kromatogram. Selanjutnya dibuat kurva dengan pemodelan persamaan garis Y sama dengan AX ditambah B. Nah, tadi dalam percobaan tadi berbeda konsentrasi, tentunya berbeda percobaan, sebab jika tidak itu akan saling mempengaruhi. Perbedaan konsentrasi itu akan mempengaruhi hasil dari nanti akan mempengaruhi hasilnya. Nah, dan di sini tuh hasilnya itu hasil konsentrasi etanol itu akan berbanding lurus dengan area etanol, di mana semakin tinggi konsentrasi etanol, maka semakin tinggi juga area etanol yang didapatkan. Baik, selanjutnya saya Serentalia Salsabila akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Hasna. Nah, telah kita ketahui ya bahwa peneliti ini melakukan 10 kali pengenceran pada sampel tape beras ketan ini, yaitu untuk mengetahui kadar etanol. Nah, lalu sampel ini diinjeksikan atau dimasukkan ke dalam sistem yang kemudian diperolehlah hasil berdasarkan persamaan regresi yang tadi ya, yang telah dijelaskan pada grafik yang pertama, sehingga diperoleh konsentrasi yang digambarkan pada grafik yang kedua. Nah, ini bukti grafik yang kedua. Telah saya gambar di sini ada waktu fermentasi. Ada waktu fermentasi yang dilakukan pada 5 hari ya, 5 hari fermentasi. Hari kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, di sini ada kadar etanol per harinya. Nah, pada hari kedua kadar etanol ini mencapai jumlah 15 mg per 100 mg. Per 100 ml, maaf. Nah, selanjutnya pada hari ketiga mengalami penaikan pada kadar etanol ini menjadi 35,5 mg per 100 ml ya. Ini bisa kita lihat
Nah, selanjutnya pada hari keempat ini mengalami penurunan sehingga kadar etanol menjadi 31,31 mg per 100 ml. Nah, di hari kelima juga mengalami penurunan drastis ya, dari 31 menjadi 13,15 mg per 100 ml. Nah, di sini bisa kita simpulkan dari hasil ini, di hari ketiga ini mengalami penaikan, dan di hari keempat dan kelima ini mengalami penurunan. Nah, jumlah kadar etanol ini tentu bervariasi ya teman-teman. Dimulai dari hari kedua itu terjadi peningkatan kadar etanol, dan di hari ketiga sampai kelima itu mengalami penurunan kadar etanol. Nah, apa sih yang menyebabkan penurunan kadar etanol ini, dan bukankah semakin lama fermentasi itu semakin baik ya? Nah, pertanyaan ini telah saya temukan jawabannya pada jurnal lain dengan judul pengaruh lama fermentasi terhadap kadar alkohol ya, dengan penulisnya Ajiza dan kawan-kawan. Di halaman 74 tertera, di situ dinyatakan bahwa waktu paling optimum untuk lama fermentasi alkohol itu adalah 3 hari. Nah, jika fermentasi dilakukan lebih dari 3 hari, maka terjadi penurunan kadar alkohol. Nah, kenapa sih? Kenapa terjadi penurunan kadar alkohol tersebut? Nah, di sini disebabkan karena alkohol ini telah dikonversikan menjadi senyawa lain, teman-teman. Misalnya menjadi senyawa ester. Nah, begitu teman-teman. Nah, baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.